Shalom Soul Sketcher, apa kabarnya hari ini? Yuk sama-sama kita datang untuk memuji Tuhan. Yeay! Siap? Kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on! Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab memang Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lalui sampai dengan hari ini Tuhan, karena Engkau baik, karena kasih setia-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Sebab itu kami katakan Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih.
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Shalom teman-teman, Soul Catcher. Baik lagi di acara Shalom guys. di Unity, Quality dan Alignment di episode 21. Wah, udah gak kerasa ya. Kita udah ketemu lagi. Dan walaupun masih online teman-teman, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena kalian ketemu lagi sama kita di Podscue. Kenalin nama saya, kalau ada yang belum kenal, Abraham. Di sebelah kanan saya nih. Waduh.
Nama saya Lingga Prasetyo, biasa dipanggil Kokoling. Saya Agung Satria Nugraha, biasa dipanggilnya Agung. Ya. Dan kita hari ini mau podcast lagi. Kita mau ngomongin tentang beberapa pertanyaan yang sering kita dengar gitu ya, Kak Agung ya, di anak-anak muda ya. Bisa dijelasin nggak tuh Kak Agung? Kira-kira Ya. kita ngomongin apa? Ya, kalau episode pertama kemarin, kita kan sudah ngebahas nih tema besar kita adalah The Perk of Sunday Service in Millennials. Nah, di episode pertama kemarin kita udah bahas nih mengenai melayani atau menjadi seorang servant itu seperti apa sih? Lalu kita juga udah ngebahas siapa aja sih yang boleh melayani sebenarnya. Terus kita juga udah ngebahas gimana cara taunya kita harus melayani apa di gereja ketika kita mau melayani dan kita belum tahu kita mau ngambil bagian apa. Terus kita juga udah bahas nih mengenai hal yang sangat populer di kalangan milenial pada saat pelayanan, yaitu PK atau dikenal dengan persembahan kasih. Nah, kita bahas tuh mengenai apa sih PK itu sebenarnya, terus boleh atau enggak sih kita nerima PK sebenarnya. Nah, di episode kedua ini kita akan lebih santai dan lebih sharing antar sesama kita nih. Mau bahas tentang pendapat kita nih, gimana soal servant itu seperti apa, tentang soal fellowship seperti apa, dan juga pandangan-pandangan dari pribadi kita. Nanti kita akan bertukar pikiran. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini itu semuanya itu pertanyaan yang sering diucapkan atau yang kita dengar di kalangan pelayanan terutama anak muda. Bener ya? Nah, di episode kali ini kita nih mau bahas ya gimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang pelayan Tuhan gitu loh, terutama anak-anak muda. Kalau dari saya pribadi gitu ya, sikap sebenarnya itu yang harus dimiliki adalah ya sikap seperti Tuhan Yesus. Teladan kita itu kan Tuhan Yesus ya kan. Kan kita kan mau melayani Tuhan ya kan. Kalau mau melayani raja aja ada tata krama segala macam ya kan. Nah ini mau melayani raja di atas segala raja. Itu Tuhan Yesus sendiri. Artinya dia punya aturan, dia punya perintah-perintah yang harus kita sebagai servant itu lakukan gitu loh, ya kan? Nah, banyak banget yang akhirnya berpikir loh, Kak, atau gimana kalau misalkan kita belum membangun suatu mesbah atau fellowship gitu dalam pelayanan kita, apakah kita nggak bisa melayani gitu kan? Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya kalau saat kita melayani awalnya itu pelan-pelan gitu ya. Awalnya mungkin kayak ya yang penting saya pelayanan dulu lah, datang gitu kan, apapun bagian pelayananmu. Tapi lama-kelamaan gitu ya, dalam hati kita tuh akan tersentuh juga gitu loh. Masa saya mau melayani Tuhan segini aja sih gitu loh. Akhirnya pelan-pelan dikembangkan lagi, bertambah lagi, imannya bertumbuh. Akhirnya mulai bangun mesbah, mulai bangun fellowship gitu kan. Dan akhirnya sampailah di titik di mana mesbah dan fellowship itu sebagai suatu kebutuhan dalam pelayanan. Karena gini teman-teman, coba bayangin ya, setiap hari Minggu itu yang pelayanan ya terutama ya, kita itu kan seperti memberikan pelayanan atau memberikan waktu kita, tenaga kita gitu ya ke orang lain gitu ya, yang kita layanin gitu ya. Gimana caranya saat kita ngeluarin itu, terus kita nggak terima juga, ya kan? Gimana caranya gitu dan kalau itu terus dilakukan lama kelamaan pasti akan habis gitu loh. Kita capek juga gitu sebagai manusia. Makanya kita harus mengisi dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan mesbah, dengan fellowship dan itulah yang akan merecharge kita gitu loh. Setiap minggu, setiap hari barulah kita bisa melayani sungguh-sungguh. Gimana menurut kau Lingga? Ya, betul. Jadi kalau memang kita ingin melayani, tentunya kita memang harus ada hati dulu di situ, ya kan? Nah, kalau kita ada hati untuk melayani, tentu pelayanan apapun, ya kita enjoy aja buat ngelakuinnya. Betul. Entah itu kita betulin apa ngerapihin bangku gitu, entah kita buka pintu gereja, ya kan? Karena sebetulnya ukurannya sama aja di mata Tuhan. Karena kita melayani Tuhan yang sama, walaupun bentuk-bentuk pelayanannya itu berbeda. Nah, kalau di dalam pelayanan itu, kayak yang tadi Bram bilang, bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus, karena kita melayani raja di atas segala raja.
ya kan? Nah, kalau kita melayani raja di atas segala raja, berarti eh, kita biasa gini, kalau kita kagum sama seseorang, kita menghormati orang tersebut, tentu kita akan eh, sedikit demi sedikit itu pasti akan menyerupai orang yang kita kagumi tersebut. Nah, secara nggak sadar kita akan semakin serupa dengan Kristus itu. Jadi karakter kita semakin lama akan terbentuk sedikit demi sedikit. Ya memang nggak bisa langsung uh, pure kita langsung berubah gitu karakter kita. Jadi ya dijalaninnya ya santai aja, mengalir aja, enjoy aja. Ya memang perubahan itu juga kan nggak bisa langsung sekaligus. Cuma kalau memang ada beberapa orang yang kok orang pelayanan kayak gitu sih, ya kan namanya juga bertahap ya. Kita sebagai orang yang baru mau melayani juga tentunya ya sabar-sabar dulu aja, kita dengerin dulu aja, mau terima dulu. Karena ya salah satu karakternya juga kita harus bisa sabar begitu. Gimana kalau menurut Agung nih? Wah, kayaknya semuanya udah dibabat habis kalian ya. Aduh. Ya, mirip-mirip sih. Cuma memang benar sih. Benar apa kata Ko Lingga sih. Gimana kalau kita tuh mengidolakan satu pribadi atau satu orang, itu lama-kelamaan pasti kita pengen jadi orang itu. Nah, makanya kalau menurut aku nih ya, gimana sikap kita sebagai servant, sikap yang paling terbaik itu nggak akan kita langsung dapat kayak berubah jadi Power Ranger nekan satu tombol terus kita jadi yang terbaik terus kita jadi sama kayak Yesus. Itu kayak sebuah proses perjalanan hidup. Yang penting dalam proses itu satu, tujuan kita, terus juga idola kita itu Kristus. Sama juga dengan kita menjadikan Kristus itu guru kita. Nah, kita itu muridnya. Jadi seiring berjalannya waktu, proses kehidupan, ya kita makin lama makin mirip dia karena kita mengidolakan dia, karena kita menganggap dia sebagai guru. Ya kita mau nggak mau, cepat atau lambat, seiring berjalannya waktu ya kita seperti dia. Jadi sikap yang dimiliki seorang servant itu bukan satu patokan sebuah satu tujuan, itu sebuah proses kehidupan juga. Nggak semerta-merta langsung jadi. Itu kalau menurut aku sih. Jadi kita sama-sama sepakat dulu ya. Artinya saat kita melayani Tuhan gitu ya, mesbah dan fellowship gitu, apakah itu harus menjadi suatu yang utama? Gimana, Koling? Oke, kalau menurut aku jadi gini, kalau kita ingin melayani dengan tulus ya itu sungguh-sungguh sekalian gitu. Jadi kalau mau terjun langsung sekaligus terjun. Jadi maksudnya gini, biasanya orang itu di luar sana sibuk kalau mau pelayanan, pokoknya pelayanan gitu. Sampai lupa satu hal yang penting. Di dalam pelayanan itu siapa yang kita layani? Kayak tadi kan dikatakan raja di atas segala raja. Nah, bagaimana kita bisa melayani raja di atas segala raja kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu apa yang raja kita inginkan, kita nggak tahu, kita nggak paham bagaimana cara dia bertindak, dan bagaimana dia menginginkan kita melakukan sesuatu gitu. Jadi bangun hubungan ini, membangun mesbah pribadi itu sangat penting. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gimana Kak Agung? Kalau menurut Kak Agung gimana? Nah, kalau bicara soal fellowship ada yang menarik nih. Fellowship itu kalau menurutku ada dua nih. Ada yang fellowship pribadi kita dengan Tuhan, ada fellowship yang kita dengan sesama kita nih. Mungkin kalau servant ya sesama servant, jemaat dengan sesama jemaat, atau bisa juga ada komsel, atau kalau di GOB kita ada comfort. Nah, menurutku pribadi nih ya, fellowship itu cukup penting. Karena kalau fellowship pribadi, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita mengenal dia lebih lagi. Kalau kita semakin kenal dia, kita kan semakin menyerupai dia. Jadi penting banget untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua juga nggak kalah penting, yaitu fellowship dengan sesama kita. Kenapa penting? Karena menurutku nggak ada orang itu yang bisa menjadi lebih baik atau terbangun ketika dia mengisolasi dirinya sendiri. Tapi ketika dia mau bersosialisasi, mau sharing kehidupan, akhirnya dia mendapat banyak input pengalaman. Akhirnya dia belajar dari kesalahan orang lain yang dia nggak perlu lagi untuk
merasakan salah dulu baru ngerti, tapi dia bisa ngerti, oh orang ini salah karena ini, oh berarti kalau ada kondisi seperti ini aku harus mengambil tindakan seperti ini. Akhirnya dia menjadi semakin lebih baik. Makanya fellowship itu sangat penting banget kalau menurutku. Itu berkaitan erat dengan gimana karakter menjadi seorang servant. Karakter menjadi seorang servant akan semakin lebih baik ketika kita memiliki fellowship yang juga sangat baik, yaitu fellowship kita pribadi dengan Tuhan maupun fellowship pribadi kita dengan sesama kita. Itu kalau menurutku. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya kita semua sama-sama sepakat ya bahwa memang mesbah dan fellowship ini ya penting sekali gitu dimiliki ya. Nah, aku mungkin sedikit cerita gitu ya. Mungkin dalam pelayanan juga terkadang gitu ya. Aku pribadi juga sempat ya ada di mana di titik melayani itu akhirnya jadi kayak kerja gitu. Nah ini banyak banget. Mungkin banyak yang nggak ngaku aja. Sebenarnya dia kayak kerja aja gitu. Hari Minggu ya kan, dia pelayanan segala macam. Datang jam segini, datang sih nggak telat segala macam. Tapi kan Tuhan lihat hati, bener nggak ya? Akhirnya apa? Ya udah melayani biasa, jadi rutinitas. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Aku juga dulu ngalamin. Akhirnya capek badan, capek, segala ngeluh ini itu segala macam. Lalu ya diingatkan aja gitu loh. Ini kamu mau melayani manusia atau melayani Tuhan gitu loh. Nah makanya kenapa saat itu akhirnya aku ambil sikap nggak bisa gini terus gitu loh. Ini kan nggak apa namanya kita kan juga mau melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan gitu loh. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia gitu loh. Makanya akhirnya aku ambil sikap ya memang aku akui relasiku sama Tuhan waktu itu juga sedikit terpuruk. Akhirnya aku ambil saat untuk sama Tuhan, bangun mesbah kembali, bangun fellowship kembali sama teman-teman juga, rekan sepelayanan, yang akhirnya itu saling menguatkan gitu loh. Dan yang tadi Kolingga bilang juga nggak bisa langsung berubah ya, kayak Power Ranger tadi Kak Agung bilang nggak bisa gitu loh. Memang harus dalam perjalanan hidup, tapi kita juga harus menjadi menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Menyenangkan hati Tuhan dengan gimana? Ya itu tadi, kita komunikasi sama Tuhan gimana sih ya kan? Ya kita mesbah ya kan. Jangan selalu kita berdoa terus sama Tuhan, tapi kita juga kasih Tuhan dong ngomong gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, terutama dalam pelayanan. Dan pada akhirnya saat kita melayani itu bukan ini ya, bukan kekuatan kita gitu loh. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita, capek sendiri pasti teman-teman. Pasti ngerasa capek gitu loh. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus gitu ya terutama, akhirnya Tuhan juga ngomong gitu ya, oh Agung, kamu kerjakan ini. Oh Lingga, kamu kerjakan ini segala macam. Akhirnya yang mendatangkan itu mendatangkan kebaikan buat kita dan orang lain pasti bisa menilai juga. Wah ini benar-benar dari hati. Karena yang aku selalu berprinsip gini, karena yang dari hati itu selalu pasti kena ke hati juga. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Dari Oke, hati. nah ini selanjutnya juga nggak kalah seru juga nih ya. Ini sering banget di teman-teman anak muda sering ngomong gini. Apakah jadi seorang servant itu harus hidup kudus? Nah, coba gimana paling enggak? Ya, itu dia tadi yang saya bilang. Kalau mau ikut Tuhan, ya terjunnya jangan setengah-setengah, sekaligus, basah-basah, gitu. Ya, gini, kekudusan itu apa sih? Ya kan? Bisa nggak sih manusia itu kudus? Nah, berarti mikir dong kita kan. Kita lagi di jalan aja nih, ngeliat jalanan kosong di jalur Transjakarta, kita babat abis tuh, ya kan? Dosa gak? Yang menyimpang gitu lah ya. Ya kan? Nah, karena kalau hidup kudus itu, ya artinya kita nggak menyimpang sedikit pun. Nah, sebagai manusia biasa kita nggak bisa. Bagaimana caranya kita bisa kudus? Kita aja masih sering jatuh bangun dalam dosa. Mungkin dosa yang kita nggak sadari gitu. Tapi ada juga dosa yang ya misalkan kita ketemu orang nih, ini orang kok nggak nyapa sama sekali, ya kan dalam hati kita udah bersungut-sungut nih, pikiran kita udah macam-macam, nah kan udah dosa lagi. Gimana kita bisa hidup kudus? Bagaimana kita bisa hidup tanpa cela gitu. Jadi kalau buat aku sendiri
ya kita yang dikuduskan sebetulnya. Amin. Kita yang dikuduskan, kita memang berjuang untuk mencapai kekudusan itu. Tetapi karena manusia itu nggak bisa, kita yang dikuduskan, kita yang disempurnakan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu nanti yang akan selalu menolong kita. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh berpikiran seperti itu. Kok kamu lewat situ sih? Gitu. Ya kan, makin lama ya karakter kita terbangun. Jadi orang lain tuh kalau ngelihat kita udah lama gitu nggak ngelihat kita, terus tiba-tiba ngelihat kita, mereka akan bingung. Oh ini Lingga, oh ini Agung bener nih, oh ini Bram ya. Nah mereka akan bingung kok karakternya sekarang berubah drastis gitu, ya kan? Sama seperti kisah di Alkitab ada Saulus, ya kan? Saulus itu dia bertobat, ya kan? Orang-orang tiba-tiba nggak kenal. Ini bukannya orang yang dulu menganiaya jemaat, kok tiba-tiba dia bisa melayani Tuhan seperti ini? Nah, jadi karena ada kedekatan hubungan, dia yang dikuduskan, dia disempurnakan. Nah, jadi karakternya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bahasa gerejanya tuh bilangnya, wah ini orang jadi kudus banget gitu. Iya. Kira-kira seperti itulah. Iya, iya. Gimana Kak Agung? Kalau menurut Mungkin Kak Agung? ada pendapat lain. Menurut pendapatku sih ya nggak jauh beda dari Kolingga ya. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, sama halnya dengan sebuah sikap seorang servant yang harus menjadi yang terbaik lah, atau bahasanya, wah servant kan harus menjadi teladan, harus excellent lah istilahnya. Ya sama dengan kekudusan itu sebuah proses, sebuah perjalanan kehidupan gitu. Nah caranya gimana ya seperti Kolingga bilang, dengan mengenal Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Pokoknya intinya satu kalau dari aku sih, Yesus itu harus menjadi kunci utama lah, pokoknya lah. Kayak sebuah idola, jadi dalam proses perjalanan itu ya kita serupa dengan dia. Lurus lah pokoknya. Nggak harus yang beda-beda atau segala macam. Pokoknya idolanya satu, Yesus. Nah ujungnya pasti nanti akan bisa menjadi yang terbaik atau menjadi lebih baik lagi lah. Selain itu ya itu, dari kata kudus itu sendiri, kita juga perlu fellowship untuk saling menguatkan, untuk saling menjadikan diri kita tuh lebih baik. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita mengisolasi diri kita nggak akan bisa berkembang. Tapi ketika kita mau bersosialisasi, akhirnya kita akan mengalami sebuah perkembangan yang dibantu dengan teman-teman seiman kita, teman-teman seperjuangan kita, yang akhirnya goalnya itu ya nanti kudus itu sendiri. Itu kalau menurutku, Bram. Oke. Ya, jadi untuk yang kali ini memang sikap kita gitu ya, yang dimiliki harus sebagai seorang servant tuh tadi kita udah jelasin semua teman-teman. Tapi intinya yang terutama adalah jangan tunggu jangan tunggu bertobat dulu gitu ya terus baru mau melayani. Tapi saat ada panggilan dalam hati, ya sudah gitu lakukan. Nanti dalam perjalanan melayani itu kamu akan disempurnakan ya seperti Kristus gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya terjawab gitu ya. Gimana kalau mau melayani tapi hari-hari nggak deket sama Tuhan atau nggak kudus? Ya pertanyaannya nggak ada yang bisa kudus gitu loh, ya kan? Yang bisa kudus itu Tuhan yang menyempurnakan kita. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Tadi itu sikap yang harus kita miliki sebagai seorang servant. Nah, bahayanya ya saat kita tidak memiliki sikap-sikap yang dikemukakan sebelumnya, ini akan jadi orang-orang atau akan jadi servant yang seperti di bawah ini nih, yang kita akan bahas nih saat ini ya. Nah, banyak sekali teman-teman pelayanan gitu ya. Nah, aku nggak usah nyebutin lah ya. Pasti teman-teman juga mungkin yang dengar ini akan merasa juga ya, jangan-jangan gua gitu ya. Nah, ini sering banget di gereja atau di tim pelayanan gitu ya. Akhirnya datang pelayanan atau melayani itu karena mau ngembangin bakat dia aja gitu loh. Ya contohnya lah ya, karena kebetulan saya di musik, contohnya mungkin dia baru bisa main drum 1 tahun gitu ya. Tapi karena dia akhirnya mau mengembangin bakatnya dia gitu ya, mau nggak mau akhirnya ya udah pelayanan aja lah gitu kan. Akhirnya datangnya seenaknya segala macam, tapi dia melayani gitu loh. Tapi hanya untuk mengembangkan bakatnya doang. Nah gimana menurut Kolingga sama Kok Agung? Kalau menurutku
balik lagi tujuan dia melayani apa. Kalau tujuannya fokusnya memang untuk ke Tuhan, ya itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau fokusnya itu menyimpang, nggak ada buat ke Tuhan ya, tapi karena memang dia menyempatkan untuk ini waktu kosong nih, Betul, udahlah betul. daripada nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain ya kan, Betul, betul kok. buang-buang duit, mendingan langsung ke gereja aja dah, ngasah skill ya kan, siapa tahu ketemu pasangan gitu, aduh, nah itu udah nggak beres kalau kayak gitu. Tapi kalau memang tujuan dia melayani khusus untuk ke Tuhan gitu kan, saya mau melayani Tuhan nih, tapi ya skill saya apa adanya, masih segini gitu kan. Misalkan main keyboard aja cuma ngerti kunci C doang gitu, main gitar cuma ngerti kunci C. Tapi ya sekalian pelayanan, sekalian belajar, nanti diajarin sama teman yang lain kan skill meningkat nih. Nah itu motivasi yang benar, nggak salah. Tapi kalau kayak yang tadi saya bilang, kalau pelayanannya nggak ada kata Tuhannya di situ, nah itu yang udah salah, itu sudah menyimpang. Apalagi dengan biasanya kalau orang pelayanan dapat PK gitu kan, ini giliran nggak dikasih PK, waduh pelayanannya makin kendor nih, datangnya telat-telatan gitu kan, tiba-tiba menghilang, wah itu udah makin makin ya tanda kutip lah. Iya, iya, iya. Gimana Kak Agung? Itu salah satu hal yang menarik sih. Paling banyak tuh aku temui rata-rata orang tuh lebih suka pelayanan tuh yang dilihat oleh orang lain. Kayak contoh pelayanan panggung, kayak jadi tim musik, kayak jadi singer, atau jadi WL. Itu tuh kayak jadi sebuah kasta tertinggi gitu. Wah, gue dilihat orang lain. Gue tuh kayak artis gitu. Kayak, wah semua orang tuh bersorak karena aku gitu. Tapi kalau udah pelayanan yang di belakang mimbar, entah cuma yang benerin bangku, entah cuma yang kayak nyambut di depan pintu, shalom. Wah, itu udah susahnya minta ampun. Udah sampai ada yang datangnya telat, ada juga yang karena PK-nya aja telat, kenapa aku nggak boleh datang telat? Ada juga yang aku aja nggak dapet PK, kenapa aku nggak boleh menghilang-hilang saja? Jadi itu rupa-rupanya tuh banyak banget. Itu banyak banget. Dan memang ya susah sih kalau bilang apakah mereka motivasinya ke Tuhan atau enggak ya. Tapi ya itu balik lagi sih, memang orang-orang yang seperti itu perlu banget yang namanya sebuah komunitas, perlu banget yang namanya fellowship. Untuk mereka tuh ada yang saling sharing atau mungkin saling bertegur lah atau apa, untuk membuat mereka tuh, kadang mereka tuh seperti itu karena mereka tuh nggak sadar kayak, wah aku motivasinya ke Tuhan kok, pokoknya aku melayani lah, nggak masalah dong, PK itu kan ya bagianku lah. Tapi sebenarnya motivasi aslinya dia tuh ya karena dia pengen dilihat orang aja, karena dia tuh pengen tambah pemasukan aja, karena dia tuh pengen nambah waktu aja, nambah kegiatan aja dibanding kosong kan. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu bagiku sih ya itu salah satu apa ya, kunci atau fungsi dari fellowship itu sendiri, untuk sesama servant kayak atau sesama pengerja. Itu salah satu kunci untuk mereka saling menyadar, bisa sadar lah, untuk saling tegur juga, untuk mereka menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang seperti Kolinga bilang, ya kalau motivasinya dalam tanda kutip nggak benar-benar buat ke Tuhan, ya cukup berbahaya juga. Tapi ya orang-orang yang seperti itulah yang butuh digembalakan. Itu kalau menurutku sih, Bram. Tapi memang kenyataannya orang-orang seperti itu banyak sih. Dan masih ada juga di gereja-gereja. Semua gereja kayak sepertinya ada ya. Iya, iya. Itu sih, Bram. Ya, betul banget ya, Kolinga dan Kak Agung. Ya, kita di sini tidak menjudge, ya, tidak juga menghakimi yang akhirnya berujung menyalahkan gitu ya. Ya kan namanya niat-niat orang saat melayani itu memang berbeda-beda gitu ya. Dan kita nggak bisa salahin mereka, kita fair-fairan aja gitu loh. Tapi memang perlu digarisbawahi yang tadi itu ya, ujung-ujungnya kalau tidak ada Tuhannya gitu ya dalam pelayanan ya, Kolinga ya. Ya itu ya akan jadi nothing aja gitu loh ya. Nah, kalau menurutku pribadi kayak tadi yang dia sebenarnya belum bisa main musik apa segala macam, terus dia akhirnya kembangin bakat, sebenarnya juga nggak salah sih gitu kan. Yang akhirnya nanti dia buka channel ya kan pasti dari situ kan jadi channel ya. Terus dia nanti jadi mahir, dia mungkin akan nanti dapat PK juga gitu segala macam. Nah itu hanya bonus aja sebenarnya. Tapi kan yang balik lagi ke attitude-nya gitu. Yang attitude-nya itu akan menentukan dia gitu loh. Sebenarnya dia sungguh-sungguh nggak sih melayani Tuhan gitu. Dan ya kita sebagai rekan-rekan pelayanan pun sebenarnya nggak bisa ngejudge juga ya. Nah lu jangan-jangan gitu lu, jangan cari PK. Ya kita nggak bisa kayak gitu. Tapi mungkin
mengingatkan sih ada baiknya gitu ya, mengingatkan supaya dia tetap di jalurnya gitu ya. Dan sering juga banyak teman-teman pelayanan gitu ya yang akhirnya jadi ngartis di gereja gitu ya. Artinya ngartis tuh kadang-kadang gini loh, maunya itu pas enaknya aja gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi susah-susahnya gitu nggak mau datang. Tapi ntar begitu yang serunya, ada makan-makannya ya kan, ada pergi-pergi jalan-jalan ya, datang cepet sekali gitu loh. Nah ini yang kayak gini-gini juga perlu kita gembalakan tadi ya, kata Kak Agung bilang ya. Bener ya Kak Agung ya? Ya, Betul oke. sih. Kak Agung masih bersama-sama dengan kita, Kak Agung? Ya. Iya bener banget tuh Bram. Ya. Dan orang-orang yang demikian teman-teman ya, kita di sini juga mau lanjut bahas orang-orang yang demikian itu tidak boleh kita jauhi justru. Tidak boleh kita akhirnya udah lu minggu depan jangan pelayanan lagi ya. Lu bulan depan jangan pelayanan lagi di sini gitu. Nah, itu yang aku pribadi tidak setuju. Ya, di gereja kita juga kalau teman-teman belum tahu gitu ya, di gereja kita tuh tidak ada seperti itu. Justru orang-orang yang demikian itulah yang harusnya kita gembalakan gitu loh. Siapa kita sih bisa menentukan pelayanan dan tidaknya seseorang gitu loh. Apakah kita Tuhan gitu? Apakah kita dikasih kuasa sama Tuhan? Oh, Lingga yang pimpin PW, boleh keluarin orang gitu aja. Oh, ini gereja atau kantor sebenarnya gitu loh. Tiba-tiba di-cut, minggu depan nggak datang lagi, nggak pelayanan. Dan menurut aku pribadi, itu sangat-sangat tidak baik. Gimana kau Lingga sama Kak Agung? Ya, betul. Eh, Memang sangat disayangkan ada orang-orang yang seperti itu. Jadi, apalagi kalau nggak dijadwal, tiba-tiba sama sekali nggak datang gitu. Paling enggak kan ya bersekutu, yang namanya bersekutu itu ya tentu harus terlibat secara fisik ya. Tentu di kondisi saat ini kan kita masih online. Nah, ya kita harus saling mendukung, saling gini, kayak tadi aku bilang kan yang namanya hubungan itu harus saling mengenal. Nah, kalau kita saling mengenal, kita bisa saling mendukung. Coba gini, aku sama Bram nih, tiba-tiba uh, aku negor Bram, kamu jangan kayak gitu. Padahal kita nggak saling kenal, kita nggak punya kedekatan khusus gitu, ya kan? Yang ada malah Bram jadi tersinggung. Apaan sih nih orang? Kenal kagak, jarang dateng, tiba-tiba ngomong begitu lagi, ya kan? Tentu kalau aku ngomong ke Agung yang kita setiap hari ketemu gitu, itu berbeda. Agung lebih bisa menerima jatuhnya. Jadi kurang lebih ya seperti itu sih, kita harus bisa saling mendukung. Dan juga kalau mau saling mendukung ya kita harus mau mengenal dulu, kita harus mau mendekatkan diri dulu. Oke. Gimana kalau Kak Agung? Nah, menarik sih, bener kata Bram. Kita tuh dengan orang-orang yang seperti itu tuh bukan menjaga pergaulan dengan orang seperti itu atau menjauhkan diri atau mengucilkan mereka atau bahkan mengusir atau bahkan mungkin meng-cut mereka. Tapi justru kalau menurutku pribadi ya gereja itu bukan untuk orang-orang yang terbaik, tapi gereja itu ada untuk menjadikan orang-orang menjadi lebih baik. Nah, Amin. makanya orang-orang seperti itulah yang justru kita temenin, justru orang-orang itu yang kita rangkul, yang sama-sama menjadi lebih baik lagi. Jadi ya benar, ya jangan dijauhi ya untuk orang-orang seperti itu. Tapi justru orang-orang seperti itulah yang harus kita jadikan orang-orang itu teman, menjadikan orang itu lebih baik lagi. Untuk itulah gereja ada kan. Untuk itu juga kan kita untuk melayani kan. Bukan hanya untuk gereja, tapi juga untuk sesama kita. Amin. Oke. Kayaknya karena waktu juga kita terbatas, teman-teman. Jadi untuk PodQ kita hari ini akan sudah diselesaikan gitu ya. Dan kalau kalian emang tertarik lagi kita bikin kayak gini, boleh komen di bawah ya. Bener nggak? Betul. Ya, betul. Komen lah, komen. Ya, jadi kita berharap teman-teman yang udah ngikutin part-part kita bisa dapat sesuatu ya untuk jadikan pegangan, mungkin juga bisa di-sharing. Dan kayaknya ya biar enak nanti kita sharing di ini ya di caption ya, kalau enggak ya. Apa aja sih yang kita bahas gitu ya supaya per poin-poin supaya teman-teman bisa baca kembali. Oke, untuk ya, boleh. PodQ hari ini episode 21 unik, Abraham
dan juga Kolingga dan Kak Agung pamit. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita dalam waktu dekat bisa cepat-cepat kembali lagi beribadah ya. Bener ya? Betul. Oke. Untuk Potsq hari ini sudah usai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Memberkati. God bless you. Yuk sama-sama kita puji Tuhan lagi. Are you ready? Come on! Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yeah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hartaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sama-sama katakan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lagi. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, come on. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Come on. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lagi. Oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
Sampai jumpa minggu depan teman-teman. God bless you all.